kalau orang-orang tersayang nih masih ada ya segera peluk gitu. Jadi jangan momennya jangan dilewatkan, jangan disia-siakan. Terus dibilang, kamu mah nggak bisa nyanyi, lo tuh nggak bisa nyanyi, udah jelek nggak usah gitu. Malahan ada beberapa kata-kata kasar juga lah ya. Dan itu acaranya live. Semakin kesini juga karyaku itu semakin bisa kayak jadi platformnya orang-orang gitu ya, untuk mereka bisa mencurahkan apapun perasaannya gitu. Banyak yang bilang aku beruntung karena aku langsung ketemu produser, langsung bisa rekaman gitu kan. Tapi sebenarnya aku sendiri ngerasa nggak beruntung. Dan tahun ini untuk merayakan ulang tahun yang ke-21 dalam bentuk karir, Andin juga meluncurkan single Selamat Jalan Kekasihku. Iya. Jadi Selamat Jalan Kekasihku ini merupakan sebuah single yang sangat personal di aku, karena di tahun pertama kali aku bawain lagu ini tuh tahun 99. Sementara aku waktu itu baru terjun ke industri musik tahun 2000, maksudnya secara rekaman secara official. Nah 99 ini aku pergi ke Shanghai untuk ikutan Shanghai Asia New Singer Competition. Di situ aku menang. Terus lagunya diciptakan oleh almarhum produserku yang awal banget, pertama banget, namanya almarhum Elva Seshoria. Nah itu pertama kali aku bawain Selamat Jalan Kekasihku. Kedua kali aku bawain lagu tersebut itu pada saat beliau meninggal. Gitu. Jadi Selamat Jalan Kekasihku seperti dipersembahkan untuk beliau. Nah ironisnya lagu ini belum pernah direkam sekalipun. Jadi waktu itu memang dibawakan untuk kebutuhan festival, lalu ya udah nggak pernah direkam. Nah jadi kali ini di tahun ke-21 aku berkarya, aku memang sengaja ingin merekam lagu ini supaya lagu ini ada di archive musik Indonesia gitu. Dan bahkan dibuat dengan sangat spesial, ada short movie-nya. Ada short movie-nya disutradarai sama Tompi. I watched it. Yeay! Wow. Terima kasih banyak. Thank you. Ya itu juga. Itu sesuatu. Ya itu juga satu eksplorasi juga sih sebenarnya, karena kan belum pernah mengeluarkan semacam short movie gitu ya sebelumnya. Jadi ini ya. But it's nice. Maksudnya kan kalau misalnya dengar dari judulnya Selamat Jalan Kekasihku kan, mungkin di bayangan yang belum dengar lagunya atau belum nonton short movie-nya, mungkin mereka punya bayangan itu ya pacaran lah, kekasih, suami istri lah dan seterusnya. Tapi bisa dilihat dari konteks yang berbeda. Iya, konteksnya memang ini aku juga semakin kesini semakin merasa bahwa lagu tuh benar-benar universal banget gitu ya. Kita mungkin bikinnya lagi inget siapa atau lagi inget sebuah momen apa, ternyata di orang lain bisa keterimanya benar-benar dengan momennya mereka sendiri, dengan kejadiannya mereka sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi semakin kesini semakin merasa bisa relate gitu dengan perasaan orang-orang dan seneng akhirnya. Semakin kesini juga karyaku itu semakin bisa kayak jadi platformnya orang-orang gitu ya, untuk mereka bisa mencurahkan apapun perasaannya gitu. Jadi beberapa karya ke belakang tuh orang tuh cerita terus ke aku gitu. Jadi aku jadi merasa ini harus latihan jadi good listener juga gitu buat mereka. Iya, karena ya bukan hanya setiap cerita kan pasti punya pengalaman berharga dan setiap cerita sebenarnya bisa dilukiskan dengan sebuah lagu, dengan sebuah ilustrasi. Karena sometimes kadang-kadang sulit buat kita mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu yang wow, this is it, ini benar-benar merepresent apa yang saya rasakan gitu. Itu tidak hanya terjadi pada orang-orang terhadap laguku, aku pun begitu terhadap lagu-lagu orang gitu ya. Kadang-kadang lagi dengerin nggak sengaja di mana, terus tiba-tiba bisa nangis gitu. Padahal aku sendiri mungkin juga nggak denger liriknya secara jelas gitu. Cuman memang itu kekuatan sebuah nada dan melodi sih ya, kayak mampu membawa perasaan kita ke sebuah tempat yang kayaknya ada di dalam unconscious kita gitu ya. Terus kegali gitu dengan sendirinya. Dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penyanyinya juga. Gitu. Ini nggak boleh spoiler, tapi yang belum nonton harus mesti nonton. Ada di YouTube-nya Andin, itu harus nonton. Dan ada satu momen ketika pas aku nonton itu
Ini nggak spoiler sih. Oke. harus benar-benar nonton. Pokoknya dan abis ini menikmati. harus langsung nonton. Betul, iya. Tapi aku ngelihat pas lagi Andin nyanyi di situ, it was so emotional. Bahkan aku ngeliat sebenarnya benar-benar nangis. Iya, ada yang benar-benar nangisnya tuh. Itu aku take cuma 1 kali, abis itu udah. Udah Tom. Udah, ya kan lo udah bener-bener itu nggak bisa diulang tuh penghayatan yang kayak gitu. Oh my god, oke. Oh, iya. Jadi bener-bener cuma 1 kali doang aku take itu. Apa yang ada di bayangan Andin waktu itu? Because I can felt your emotion. Apa ya yang ada di bayanganku papaku sih. Ya karena waktu abis syuting itu sebelum syuting papaku tuh baru aja kena COVID, terus dirawat di rumah sakit sampai kayak 3 minggu. Terus ya sebenarnya nggak berencana untuk bayangin papa juga, sebenarnya berencana untuk nyanyi gitu ya. Cuman kok di detik tersebut gitu nggak tahu kenapa yang muncul pop up gitu di bayanganku adalah papaku gitu. Gimana rasanya kehilangan beliau dan segala macam gitu. Jadi nangis deh. Ada, aku juga nangis lihat Mbak Adi nangis. Because again, maksudnya emotion itu kan transferable ya, bisa dirasakan juga pastinya. Iya, jadi banyak banget ya orang-orang yang bilang bahwa dengan mendengarkan lagu tersebut dan melihat si short movie-nya itu ada yang keinget dengan mereka yang sudah berpulang, tapi banyak juga yang malah menjadi pengingatnya mereka gitu bahwa ya kalau orang-orang tersayang nih masih ada ya segera peluk gitu. Jadi jangan momennya jangan dilewatkan, jangan disia-siakan gitu. Iya, dan aku suka ada kata-kata di sana di channel YouTube-nya Mbak Andin juga yang bilang bahwa jika sebuah kejadian bisa memicu beribu kenangan, apa yang ingin kamu ceritakan? Iya. Iya. Ya sometimes cerita kejadian itu menjadi kenangan yang mungkin pada saat kita ngalaminnya kita nggak kepikir ya, tapi ketika itu udah lewat, wow, ada banyak. Ternyata itu benar-benar kenangan dan pelajaran banget buat kita ya. Ya, termasuk juga dari kisahnya Mbak Andin sendiri. Karena kalau aku lihat, wow, ternyata di balik tubuh yang mungil dan apa ya, yang selalu ceria, terdapat cerita yang besar. Terdapat cerita yang luar biasa. Kalau tadi Mbak Andin juga sempat bilang bahwa ketika pertama kali memulai karir tahun 1999, berarti waktu itu masih 14 tahun. Iya. Terus masuk ke industri jazz, musik jazz. Sempat bukan dibully ya. Sempat dibully. Dibully. Aku sambil minum enggak apa ya? Boleh. Oke. Minum dulu. Gimana? Sempat dibully oleh senior musisi jazz yang waktu itu sempat mengatakan sesuatu yang akhirnya membuat Andin terpukul dan bahkan nangis. Iya, jadi sebenarnya waktu itu usia aku masih 14 tahun. Apa sih yang bisa dipikirkan oleh anak usia 14 tahun ya? Mungkin aku di situ hanya bercita-cita aja sebagai seorang penyanyi, pokoknya pengen nyanyi, pengen nyanyi, nggak kepikir waktu itu apakah nyanyi itu akan menjadi pekerjaan nantinya, akankah mendatangkan uang, ataukah ditonton ribuan orang, ataukah nanti dapat followers berapa juta gitu misalnya, atau apapun lah gitu. Jadi pokoknya udah nggak kepikir penyanyi aja gitu. Nah, memang pada saat itu jadi secara emosional sudah pasti belum dewasa sama sekali ya. Jadi aku nggak tahu di situ adalah dengan orang-orang yang seperti apa aku akan berhadapan gitu. Dan mungkin dielukan juga belum siap, tapi direndahkan juga belum siap gitu. Jadi kayak karena masih labil. Namanya anak SMP kelas 3 kan waktu itu. Nah, terus waktu itu pernah lagi di sebuah acara jazz, terus dibully gitu ya sama senior, terus dibilang kamu mah nggak bisa nyanyi, lo tuh nggak bisa nyanyi, udah jelek nggak usah gitu. Malahan ada beberapa kata-kata kasar juga lah ya. Dan itu acaranya live. Bete banget gak jadi sih? Jadi tuh ngomongnya gak langsung personally one to one, tapi di depan. Jadi kayak lagi gini Kak, lagi di TV, terus ada commercial break gitu. Kan udah on set. Terus mereka di belakang gitu, kayak lagi ngiringin, terus aku di depan mau nyanyi. Terus ngomongin gitu pas lagi commercial break. Nah, abis itu kan nyanyi. Live lagi. So aku nangis. Wow. Nangis. Jadi live-nya goodbye tuh sebenarnya. Nah,
itu dahsyat banget sih pengalamannya, dan aku sampai nelfon almarhum Bang Elva itu terus cerita gitu, aku tadi nyanyi jelek banget karena aku dikata-katain katanya gini gitu-gitu, jadi aku udah nangis ya. Bang Elva waktu itu cuman cerita ya intinya kamu baru ketemu satu orang dia gitu, nanti akan ada yang begitu lagi, ya pada intinya sih sebenarnya ditarik garis ke hari ini nih sebenarnya ya hanya ininya aja yang berubah ya. Maksudnya kalau dulu kan nggak ada social media segala macam ya, jadi kayak mungkin sekarang tetap ada nih bullying gitu atau orang yang nggak suka segala macam, tapi ininya berubah gitu, konteksnya mungkin berubah, caranya juga berubah, medianya berubah gitu. Ya pada saat itu memang berat kalau buatku ya, si anak usia 14 tahun ini. Tidak hanya itu aja, tapi juga ada beberapa hal yang membuatku berat. Contoh, aku kan juga belum punya pengalaman untuk bernyanyi sebelumnya kan. Bukan yang awalnya bukan dari penyanyi kafe gitu-gitu. Jadi in a way orang tuh banyak yang bilang kayak Anin beruntung banget gitu, dia kayak nggak perlu jalanin hidup sebagai penyanyi kafe yang aku sempat dulu band-bandan, cuman maksudnya ya buat for fun aja, jadi bukan buat bekerja gitu. Banyak yang bilang aku beruntung karena aku langsung ketemu produser, langsung bisa rekaman gitu kan. Tapi sebenarnya aku sendiri ngerasa nggak beruntung gitu, karena aku justru nggak punya pengalaman untuk bernyanyi di depan orang. Nah, aku merasa aku tuh tumbuh di depan judgement semua orang. Jadi bayangin nggak kalau aku salah, orang kan udah ngelihat aku sebagai penyanyi profesional nih. Jadi kalau salah tuh aku ngerasa kayak aku diomongin, ih nggak bagus banget sih padahal udah gini gitu. Terus misalnya orang nggak nepokin aku kayak bingung gitu, kayak aduh gimana nih gitu ya. Kayaknya gue tadi nyanyinya gini ya gitu. Jadi ya itu tumbuh besar salah, takut salah itu suatu hal yang fundamental banget sih kalau buatku. Karena sebenarnya setiap orang tuh berhak untuk salah, maksudnya untuk berbuat bukan berbuat salah ya, kayak apalagi penyanyi ya kayak salah nyanyi atau salah apa gitu kan, namanya juga pendewasaan di atas panggung gitu. Tapi ketika aku takut karena aku merasa udah punya tanggung jawab secara profesional, itu aku ngerasa kayak itu kesulitan yang terbesar di awal karirku. Dan itu benar banget sih, karena setiap orang kan pasti memang berhak untuk berbuat salah. Bukan yang berhak berbuat salah, tapi maksudnya people makes mistakes gitu, and that's human. Cuma bedanya kalau seorang public figure di mana ada orang melihat, jadi mereka tuh melihat kita berproses, termasuk ketika kita melakukan gitu kesalahan, mungkin pitchingnya salah atau mungkin ngomongnya salah atau whatever, tapi kan berbeda. Sekarang kan kita berada di dalam kaca terowongan dan observasi orang yang mungkin lagi siap-siap nih kalau kita salah, tuh kan. Betul. Dan itu rasanya nggak enak banget gitu. Sementara itu aku juga masih sekolah, jadi masih maksudnya pikirannya tuh bukan hanya nyanyi gitu, jadi tetap ada yang pikiran ulangan lah, apalah kayak gitu-gitu. Jadi so how do you deal with it? Gimana cara Andin mendewasakan diri dan menerima proses itu? Prosesnya nggak mudah ya, dan ya kayak tetap dijalanin aja, karena pada saat itu pun aku tidak merasa itu gini. Aku baru bisa ngomong kayak gini kan sekarang, setelah udah berapa puluhan tahun kemudian gitu. Pada saat itu aku cuma tahu aku takut ya berbuat salah, terus nggak ada hal yang bisa aku lakukan juga gitu. Aku cuma ketakutan aja, dan terus aja takut gitu, dan terus nyanyi tapi gitu, tapi terus takut. Itu yang membuat aku jadi ngerasa kayak susah untuk eksplorasi gitu, kayak main, kayak semuanya tuh mendingan gue ada di zona nyaman gue gitu. Karena ini udah pasti kan. Karena yang ya udah yang nyaman-nyaman aja, yang aman-aman aja gitu. Karena begitu bereksplorasi mungkin jadi akunya sendiri jadi merasa insecure mungkin gitu. Terus plus lagi ketambahan lagi di album awal itu kan aku juga masih remaja banget gitu ya. Jadi yang namanya masalah pribadi tuh pasti kayak keseret-seret ke pekerjaan gitu. Karena semuanya emang nyampur jadi satu kan, kerjaannya gitu, cuman nyanyi, sekolah, pacaran, teman gitu ya. Jadi kayak ada yang berantem sama temen tuh, ada ini gitu, terus udah gitu berantem sama pacar gitu. Jadi kecampur-campur tuh jadi satu. Itu juga cukup berat juga buat aku.
Sampai pernah tuh di jalan tol aku lagi kayak digebukin di mobil dengan mobil yang ngelaju cepet gitu ya. Pernah aku ngerasa kayak mendingan gue mati di jalan tol, aku buka pintunya terus aku ngeguling gitu, dibandingin aku tetap ada di mobil ini gitu. Para perempuan itu adalah judge yang paling keji untuk perempuan lainnya gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.